welcome back to my channel. Buat teman-teman yang baru mengunjungi channel aku, kenalin, nama aku Tania Devi, tapi biasa dipanggil dengan Tania. Ketemu Tania lagi teman-teman. Gimana kabarnya semuanya? Semoga selalu sehat-sehat dan baik-baik selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau men-sharingkan video aku di channel aku mengenai misa virtual mamaku. Sebenarnya biasanya aku selalu mengadakan misanya secara offline di kapel ataupun gereja untuk mamaku, tetapi dikarenakan kondisinya saat ini sedang pandemi sehingga tidak memungkinkan untuk dilangsungkan ya misa secara offline. Dan juga aku telah berdiskusi dengan Romo yang akan memimpin misa. Beliau menyarankan agar mengadakan misanya secara virtual. Nah, sehingga pada kali ini aku akan mengadakan misa untuk mamaku secara virtual. Adapun media yang digunakannya adalah Zoom. Tapi teman-teman juga kalau misalkan mau mengadakan misa virtual bisa menggunakan Zoom, bisa juga mengadakan secara streaming YouTube ya teman-teman. Jadi ada berbagai macam cara, mungkin juga bisa mungkin live streaming dari Instagram dan lain sebagainya. Tetapi hanya aku pada kali ini menggunakan medianya dengan Zoom. Nah, perlu teman-teman ingat juga untuk Zoom sendiri, teman-teman harus perhatikan. Misalkan media Zoom yang teman-teman gunakan itu masih yang gratis. Kalau yang gratis itu durasinya hanya 40 menit teman-teman. Teman-teman juga harus perhitungkan dan pertimbangkan berapa lama durasi yang bisa teman-teman perlukan. Misalkan hanya 40 menit kah, 30 menit, atau lebih dari 40 menit. Kalau waktu misanya yang diperlukan itu lebih dari 40 menit, sebaiknya menggunakan akun yang berbayar. Kenapa? Karena jika teman-teman hanya menggunakan akun Zoom yang gratis, itu durasinya hanya 40 menit. Jika lebih dari 40 menit, itu dia akan terputus sehingga tidak bisa dilangsungkan lagi secara Zoom. Tetapi kalau misa yang teman-teman langsungkan secara virtualnya itu kurang dari 40 menit, misalkan 30 menit atau 25 menit, teman-teman bisa menggunakan akun Zoom yang gratis ataupun tidak berbayar. Nah, pada kesempatan kali ini juga aku mau sharingkan bahwa kenapa sih kita tetap perlu mengirimkan mereka, orang-orang yang telah pergi meninggalkan kita, tetap terus mengirimkan doa, tetap terus berdoa untuk mereka. Karena menurut Romo bahwa orang-orang yang telah pergi meninggalkan kita dari dunia ini, seperti misalkan orang tua, papa, mama, kakak, adik, teman-teman, sahabat, pacar, relasi, keluarga, om, tante, dan lain sebagainya, mereka walaupun di sana tetap perlu dukungan doa. Karena apa? Karena agar mereka diberikan kemudahan jalannya, perjalanan mereka di sana dimudahkan dan diberikan kelancaran, serta mereka dihapuskan segala dosa-dosa dan kesalahannya, mereka dibebaskan dari api penyucian. Jadi buat teman-teman semuanya, tetap dukung mereka terus di dalam doa ya. Jangan pernah sedikit pun melupakan doa untuk mereka. Jangan pernah sedikit pun untuk tidak berdoa untuk mereka. Karena mereka sangat sekali butuh dukungan doa kita dari orang-orang yang masih hidup dan masih tinggal di dunia ini untuk mereka, demi keberlangsungan dan kelancaran mereka di sana. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, stay tune terus di channel aku. Nanti akan aku segera sharingkan mengenai GR, bagaimana persiapannya, GR-nya, serta bagaimana perjalanan atau misa secara virtual untuk mamaku yang telah dipanggil oleh Tuhan 5 tahun yang lalu. Misa ini aku dedikasikan sepenuhnya untuk mama, sebagai wujud tanda syukur, terima kasih aku dan cintaku untuk mama yang telah melahirkan aku, membesarkan aku, sehingga aku bisa ada di seperti sekarang. Semua karena besar dan cinta kasih mama untuk aku, dan juga ini sebagai wujud syukur dan terima kasih aku karena aku sudah pernah dikasih kesempatan sama Tuhan mempunyai mama yang terbaik yang pernah aku miliki, wanita terhebat yang pernah aku kenal, wanita terbaik yang pernah aku miliki, yang membuat aku ada di posisi seperti sekarang ini. Terima kasih mama. Mungkin rasa terima kasih dan wujud syukur aku tidak pernah aku rasakan, tidak pernah merasa cukup ya. Aku terus ingin terus melakukan yang terbaik buat mama. Semoga mama bahagia selalu di surga sana. Misa kali ini untuk memperingati
5 tahun berpulangnya Mama Catherine Labore Indrawati Yusuf dipanggil Tuhan. Dan juga wujud syukur dari kami, rasa cinta dan terima kasih kami untuk Mama. Stay tune terus ya di channel aku. Teman-teman, jangan ditanya teman-teman bagaimana perasaanku ditinggalkan oleh Mama. Kalau putus pacar aja, pacarnya masih hidup, sedih sekali, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sama halnya juga dengan kita kehilangan orang-orang yang sangat kita cintai, apalagi itu kita kehilangannya untuk selama-lamanya. Kita tidak bisa melihat lagi di dunia ini, kita tidak bisa bersama-sama lagi di dunia ini. Itu sedihnya sangat tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tetapi aku percaya teman-teman, kita semua tetap akan kembali bersamanya dan akan bertemu kembali dengan orang-orang yang telah pergi mendahului kita. Teman-teman tetap dukung aku terus ya. Aku juga berdoa bagi teman-teman, kakak, adik, saudara-saudara kita yang lainnya yang mungkin telah mengalami hal yang sama seperti yang aku alami, ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi dan cintai. Semoga mereka diampuni dan dibebaskan dari penyucian, diampuni segala dosa-dosa dan kesalahannya. Aku turut berempati sekali ya. Semoga kalian tetap diberikan kekuatan, ketabahan, dan penghiburan bagi kalian yang telah ditinggalkan. Oke teman-teman, tetap dukung aku terus ya di channel aku dengan cara like ke semua sosial media like semua video aku, share ke semua sosial media kalian, subscribe, komen di semua video aku, aktifin loncengnya supaya apa? Supaya setiap kali aku buat video yang baru langsung muncul notifikasinya sehingga kalian bisa langsung menyaksikannya di channel aku untuk video-video aku. Stay tune terus ya. Kita akan menyaksikan perjalanan misa virtual 5 tahun berpulangnya Mama Catherine Labore Indrawati Yusuf. Masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenang, tak kunjung mengerang di sore hari yang sepi. Ibuku bertelut, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar ada namaku disebut. Seringlah ini ku kenal di masa yang berat, dikala hidup mendesak dan nyarisku sesat, melintas gambar ibuku sewaktu bertelut kembali sayup, ku dengar namaku disebut Di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar ada namaku disebut.
padaku, selalu ku kenang. Kelak di sana kami pun bersama bertelut. Kembali sayupku dengar namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Selamat malam. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih yang telah berkenan hadir via online Zoom pada hari ini, Sabtu, 10 Oktober 2020. Dalam rangka Misa Arwah Mengenang 5 tahun berpulangnya Mama kami tercinta, Catherine Labure Indrawati Yusuf. Mohon selama misa via online Zoom ini berlangsung agar dapat di-mute pada akun Zoom masing-masing, sehingga yang terdengar hanyalah suara dari romo serta petugas misa saja. Dan mohon untuk menyalakan tampilan videonya agar tampak wajah dari saudara-saudari yang terkasih. Mohon menjaga ketenangan dan keheningan selama misa berlangsung, serta mohon berpakaian yang layak untuk misa. Misa ini akan dipimpin oleh Romo Siprianus Smakut Tukang SS Sisi. Mari kita satukan hati dan memulai Misa Arwah Mengenang 5 tahun berpulangnya Mama kami tercinta, Catherine Labure Indrawati Yusuf, yang akan kita buka dengan lagu pembukaan yang akan dipandu oleh Saudari Bella. Selamat malam Romo dan teman-teman semua. Mari kita awali perayaan Ekaristi pada pagi ini dengan doa pembuka dengan pembukaan tiap langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan dan dengan hasilnya memimpinku. Kita bagai dunia meragukan hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku Engkau Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita awali doa kita perayaan Ekaristi malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah Bapa serta Tuhan kita Yesus Kristus memberikan karunia dan kesejahteraan kepada kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Tania juga teman-teman muda yang terkasih, selamat
malam. Selamat Romo. Selamat malam. Malam Romo. Terima kasih sudah memberikan suaranya, walaupun ada aturannya untuk tidak memberikan suara. Tetapi saya bersyukur sekali malam hari ini kita boleh bersama dengan Tania, dan juga kita semua boleh bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan. Walaupun dengan daring, namun kita bersyukur bahwa Tuhan menyediakan teknologi ini untuk mempertemukan kita, sekalipun kalian jauh, saya jauh di Jogja, kalian ada di mana-mana, tetapi kita semua dipersatukan karena kasih dan kebaikan Tuhan. Dan malam hari ini kita mau mengingat kembali, kita merasakan bahwa kasih Tuhan selalu hadir nyata untuk setiap kita. Dan sadarilah bahwa kematian tidak membuat hubungan kita dengan orang-orang yang telah meninggal itu putus begitu saja. Tetapi kita dipersatukan karena iman kita yang sama akan Kristus. Dan malam hari ini kita mau mendoakan Ibu Katrin Labore Indrawati Yusuf yang telah dipanggil 5 tahun yang lalu. Tepatnya di tanggal 5 Oktober. Kita mohon agar kiranya ia menjadi pendoa secara khusus untuk anaknya Tania dan juga kita semua yang masih bersiaran di dunia ini. Untuk itu, sebagai wujud kasih, cinta dan perhatian kita kepada Ibu, dan secara khusus kita juga mohon agar dengan Ekaristi yang akan kita rayakan ini menguatkan kita semua secara khusus untuk Tania. Mari saudara-saudari yang terkasih, semoga doa kita mendatangkan keselamatan kekal bagi Ibu Katrin Labore Indrawati Yusuf, juga bagi kita sekalian. Maka mari kita mempersiapkan diri kita. Kita mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, maka dengan penuh kerendahan, Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau telah menebus dosa kami dengan wafat dan kebangkitan putra-Mu terkasih. Kasihanilah kiranya hamba-Mu, Ibu kami Katrin Labore Indrawati Yusuf, yang sudah Engkau panggil ke hadirat-Mu 5 tahun yang lalu. Saudari kami ini, Ibu Katrin Labore Indrawati Yusuf, percaya bahwa setelah kematian ada kebangkitan dan kehidupan abadi di surga. Semoga saudari kami, Ibu Katrin Labore Indrawati Yusuf, juga Engkau berkenankan menikmati kebahagiaan kekal abadi di surga. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose. Saudara-saudari, marilah kita mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih.
Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Kepada Allah. Mari teman-teman semua kita tanggapi sabda Tuhan dengan menyanyikan lagu firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah di sisiku, dan takkan ku takut asal di dekatmu, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya, 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 sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, Ia mempunyai hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan serta-sertamu juga.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakan Allah. Pada suatu hari, Yesus berkata, "Sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum." Demikianlah Injil Tuhan. Hadiah dan teman-teman yang terkasih, selamat malam. Malam Romo. Masih jelas suara saya ya? Masih. Romo. Puji Tuhan. Masih bisa lihat wajah saya juga ya? Masih Romo. Ya, syukur karena masih ada cahaya lampu. Malam hari ini saya tidak menasihati teman-teman ya, namun saya salut sebetulnya karena hari ini pertama gereja itu akan di Roma akan ada perayaan beatifikasi seorang beato namanya Carlo Acutis. Mungkin banyak kalian dari kalian yang sudah tahu atau sudah mendengar atau bahkan membaca berita-beritanya. Nah, seorang remaja yang masih usia 15 tahun tapi sungguh memiliki pengalaman dan punya kerinduan yang mendalam akan doa, akan ekaristi, akan misa, akan sakramen tobat, dan ia sungguh mengabadikan setiap mujizat ekaristi dan ia melakukannya untuk membagikannya ke orang lain. Dan penerbit Obor pun menerbitkan buku-buku yang berkaitan dengan mujizat ekaristi di tahun 2012, di tahun ekaristi itu. Nah, malam hari ini kita pun diajak dari bacaan-bacaan yang kita dengar mengenai Ibu Catherine. Kita percaya bahwa ia telah menikmati sukacita di surga. Dan dalam bacaan-bacaan yang kita dengar dari Injil Yohanes mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus menyampaikan kepada kita saat atau waktu telah tiba. Dan dalam bahasa Yohanes itu penggenapan akan siapa Kristus itu, atau Tuhan Yesus yang adalah Anak Allah. Dan Allah yang sungguh menampakkan diri, ia adalah gambar Kristus yang bisa kita lihat, gambar Allah sendiri yang bisa kita lihat. Melalui dialah kita mampu merasakan bahwa Tuhan Allah yang tidak kelihatan itu mampu kita lihat di dalam diri Kristus sendiri. Dan Allah, Dia sendirilah yang memberikan kesaksian hidupnya. Ia bangkit hari yang pertama, dan Ia juga memberikan segala sesuatu yang membuat setiap pribadi diterima dan juga diakui sebagai pribadi yang sungguh memiliki martabatnya. Kita diajak sungguh untuk menyadari bahwa dengan iman akan Kristus membantu kita untuk semakin menghayati hidup kita. Dan yakinlah
bahwa kita semua dipanggil untuk memiliki keutamaan itu. Dan keutamaan itu oleh Rasul Paulus dalam bacaan yang pertama, tadi dari surat kepada umat di Kolose, yang pertama adalah soal syukur, bersyukur. Kalau orang yang punya rasa syukurnya besar itu, makan tempe bisa rasa apa coba? Bisa rasa makanan yang enak di McDonald misalnya ya. Kadang-kadang kita semua pasti punya pengalaman susah, tinggal di tempat yang susah. Tapi kalau kita punya hati yang penuh rasa syukur, mau makannya susah, pasti rasanya tetap nyaman dan nyaman. Dan sukacita bukan senang-senang. Sukacita itu beda dengan senang-senang. Kalau sukacita itu sesuatu yang keluar dari dalam diri. Tidak ada pengaruhnya dari apa yang ada di dalam lingkungan dari luar dirinya. Maka kalau sukacita itu karena Kristus, karena kehadiranku di dunia, maka apapun yang dialami di dunia ini tidak akan membuat dia putus asa atau bahkan jauh dari itu. Dan ingatlah bahwa Tuhan Yesus sendiri yang adalah gambar Allah. Dia mau menyelamatkan kita kalau kita juga mau datang kepada. Maka tadi saya katakan bahwa saya salut sekali dengan kalian ini di tengah kesibukan malam minggu seperti ini. Biasanya itu malam minggunya di mana coba? Sekarang kan kita semua ini COVID ya, malam minggu di tempat kita masing-masing. Tapi pasti kalian punya hobi yang berbeda-beda, tapi mau meluangkan waktu untuk boleh bersama-sama berdoa. Sungguh menjadi sebuah kerinduan yang mendalam akan Kristus yang kita imani. Kita mohon agar kiranya Nadia dan juga keluarga-keluarga kita yang lain yang telah mendahului kita boleh semakin diteguhkan terkait iman kita kepada Kristus, dan kita yakin bahwa Ibu pun menjadi pendoa bagi kita sekalian, tidak hanya untuk Tania, tapi untuk kita semua. Dan yakinlah bahwa sekalipun kita berpisah secara fisik, namun berkat doa-doa kita, Ekaristi yang kita lakukan ini menjadi persembahan yang hidup kepada Kristus. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan, kita mohon agar kiranya kita semakin hari semakin menyadari bahwa di tengah situasi yang sulit ini kita mampu memiliki rasa syukur dan senantiasa bersukacita karena iman kita kepada Kristus. Tuhan memberkati. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita lanjutkan doa kita. Kita sampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga yang senantiasa mendengarkan doa-doa permohonan kita. Bagi keselamatan saudara kita, Catherine Labore Indrawati Yusuf, semoga berkat kesetiaannya kepada Yesus, Sang Penebus dan Penyelamat kita, saudara kita Catherine Labore Indrawati Yusuf dihantar dan dianugerahi masuk ke dalam kerajaannya untuk menikmati kedamaian abadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi yang hadir di sini, semoga Kristus penyelamat kita menghancurkan kekuasaan dosa supaya kita juga layak menerima hidup abadi dalam Dia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua yang sedang berduka cita, semoga Kristus penghibur orang yang berduka cita, menghapuskan air mata serta duka cita dari hati orang-orang yang sedang berkabung karena kehilangan anak saudara mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang percaya kepada Kristus, semoga semua orang yang percaya kepada Kristus kelak pada akhir zaman berbahagia dan bersatu dalam surga abadi dengan semua orang yang telah meninggal dalam iman kepadanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Teman-teman yang terkasih, saudara-saudari, saya mengajak kita sekalian untuk boleh pada saat ini berdoa secara khusus untuk
mereka yang menjadi korban atau terkena virus corona. Semoga Tuhan menganugerahkan mereka kekuatan, pengharapan, dan keyakinan bahwa dalam situasi apapun mereka tidak sendirian, tetapi Tuhan selalu hadir menyertai melalui para tenaga medis, juga para relawan, dan siapa saja yang dipakai oleh Tuhan untuk membantu dalam proses pemulihan. Kita juga persembahkan kepada Tuhan situasi dunia saat ini yang sedang dilanda kesulitan karena wabah dari virus ini. Semoga kita tidak kehilangan harapan, melainkan semakin berpegang teguh pada Kristus yang kita iman. Kita juga hening sejenak menyampaikan ungkapan syukur dan doa-doa pribadi kita masing-masing. Untuk segala doa, harapan, dan intensi pribadi kita masing-masing, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Makasih, inilah ungkapan syukur dan doa-doa yang kami panjatkan kepadamu, secara khusus hamba-Mu Ibu Catherine yang kami doakan pada malam hari ini. Semoga Engkau menerima dia dan mempersatukan dia bersama-Mu di dalam kerajaan surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Lanjutkan dengan persiapan persembahan. Mari teman-teman semua kita iringi persembahan kita untuk Tuhan dengan menyanyikan lagu persembahan hati. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alat-Mu. Terimalah Bapa persembahan hati. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, resapilah kiranya persembahan kami ini dengan berkat Roh-Mu, dan anugerahilah gereja-Mu cinta kasih yang teguh, supaya rencana penyelamatan dunia oleh-Mu menjadi nyata di seluruh dunia. Terimalah juga hamba-Mu Ibu Catherine yang telah Engkau panggil menghadap-Mu. Semoga ia boleh memasuki sukacita abadi bersama-Mu di surga dan menjadi pendoa bagi kami yang masih bersiaran di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa,
bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dalam Dia dunia diselamatkan, umat manusia diberi kehidupan, dan orang mati dibangkitkan. Demi Kristus itu pula para malaikat menyembah keagungan-Mu dalam sukacita abadi. Maka sudilah memperkenankan kami ikut serta bersukaria dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, Kudus, Allah kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan, terpujilah Engkau di surga. Berkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-pecahkan roti itu dan memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Tuhan. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat. Kristus telah bangkit. Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Bapak Uskup kami Robertus, dan juga Bapak Uskup di keuskupan kita masing-masing, para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah secara khusus hamba-Mu, Ibu Katrin Labore Indrawati Yusuf, yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu 5 tahun yang lalu. Ketika dibaptis, saudari kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia di dalam kebangkitan. Kita ingatlah pula kan saudara dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua anak-anak-Mu dan khusus kami yang hadir dalam perayaan para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra.
dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita satukan doa-doa kita dengan bersama-sama mengulangi doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Kaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, janganlah Engkau memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita saling berbagi damai Kristus. Dan semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari yang terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, anak domba Allah, yang memanggil kita untuk setia kepadanya. Berbahagialah kita semua yang diundang Tuhan ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama mendoakan doa komunikatif. Mari teman-teman semua, walaupun kita tidak dapat menerima sakramen Ekaristi secara langsung, namun kita percaya Tuhan yang hadir dalam diri kita masing-masing. Mari kita merenungkannya dengan menyanyikan doa komunikatif. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam
dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku seutuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita doakan 3 kali Salam Maria. Kita mohon perlindungan dan doa Bunda Maria untuk kita semua yang hadir dalam Ekaristi malam hari ini, juga untuk Tania dan untuk seluruh keluarga yang ditinggal. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu atas karunia sakramenmu yang telah kami terima dalam perayaan suci ini. Kami mendoakan keselamatan kekal Ibu Catherine Lebore Indrawati Yusuf. Semoga karunia hidup ilahi yang boleh kami cicipi ini sekarang kau anugerahkan secara penuh kepada Ibu Catherine Lebore Indrawati Yusuf. Kami mohon semoga kami boleh melanjutkan karya baktinya di dunia ini dan bersatu padu dalam memajukan kerajaan-Mu dalam hidup kami. Semoga kami boleh berkumpul kembali dengan semua orang dalam kebahagiaan abadi di surga. Demi Kristus Tuhan dan silakan kalau ada pengumuman dipersilakan. Koneksi saya masih jelas. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari
yang terkasih yang telah berkenan hadir berpartisipasi dalam misa arwah memperingati 5 tahun berpulangnya Mama Catherine Labore Indrawati Yusuf dari awal hingga akhir. Mohon setelah selesai misa arwah agar tetap tinggal pada aplikasi Zoom masing-masing karena akan ada foto bersama. Mungkin dari keluarga ada yang ingin disampaikan, dipersilakan. Terima kasih kepada Romo Siprianus Makor Tukan SSCC yang telah berkenan memimpin misa arwah memperingati 5 tahun berpulangnya Mama Catherine Labore Indrawati Yusuf. Terima kasih kepada petugas misa, Bella dari pemusik, Retna untuk doa umat, Sonia untuk MC, Melisa untuk lektris, dan Kak Bernat untuk co-host yang telah berkenan membantu dengan lancarnya jalannya misa arwah dari awal hingga akhir. Terima kasih kepada keluarga yang telah berkenan hadir dalam misa arwah Mama kami tercinta. Terima kasih kepada Ketua Lingkungan Kristoforus Ibu Melia dan umat lingkungan Kristoforus yang telah berkenan hadir dalam misa arwah Mama kami tercinta. Terima kasih kepada suster yang telah berkenan hadir dalam misa arwah Mama kami tercinta. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah berkenan hadir dalam misa arwah Mama kami tercinta. Kiranya berialah berkat Tuhan yang menyertai kalian semuanya. Sekali lagi terima kasih. Baik, sebelum kita menerima berkat Tuhan, pertama saya mewakili para romo di Yogyakarta. Ini saya di sekolah setingkat di biara SSCC. SSCC itu Hati Kudus Yesus dan Maria. Tapi anak-anak muda sering mempelesetkan SSCC itu senyum saya cuma-cuma. Nah, saya mewakili para romo mengucapkan terima kasih untuk partisipasi semua. Untuk Tania boleh khusus merayakan Ekaristi untuk Mama Termu tercinta, juga doakan, dan kita yakin bahwa kita semua juga didoakan oleh Mama, dan senang sekali bisa merayakan Ekaristi di sini di kapal ini. Dan biasanya itu di depan saya itu ada frater-frater. Ini saya merayakan Ekaristi di depan teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang hadir, Bapak dan Ibu, juga tadi ada suster, teman-teman muda, untuk semua yang telah mengikuti perayaan ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau koneksinya terputus sedikit atau nyambung lagi. Ya, syukur kita masih kembali lagi ya. Sekali lagi terima kasih untuk semua kerja keras, keterlibatan teman-teman muda ini sungguh luar biasa, membantu kita sehingga kita pun sekalipun jauh, tapi kita masih tetap terkoneksi karena ini masih ada teknologi yang membantu kita. Terima kasih untuk yang kor, suaranya bagus sekali. Nanti kita tunggu rekaman berikutnya ya. Terima kasih juga untuk yang lektor, yang lektris ini. Ini kita tunggu supaya ada suster itu bisa jadi suster kayaknya ya. Oh keliru. Terima kasih untuk sukacita, kegembiraan yang boleh kita rasakan malam hari ini. Dan yang terakhir, doakan kami, doakan saya juga supaya tetap setia jadi imam, dan juga kita semua berharap bahwa pandemi ini selesai supaya kita masih bisa berjumpa dalam suasana yang seperti biasa. Sekali lagi terima kasih untuk semua. Doa kami untuk Bapak dan Ibu, untuk teman-teman, untuk Tania, dan untuk semua teman-teman yang mengikuti perayaan Ekaristi. Kalau sudah tidak ada lagi, mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan, kita mohon berkat Tuhan. Untuk kita semua, untuk keluarga, komunitas, dan juga istirahat kita pada malam hari ini.
Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua mereka yang kita bawa dalam doa, secara khusus keluarga besar yang ditinggalkan, juga Tania, juga kita semua yang hadir dalam Ekaristi ini, serta istirahat kita malam hari ini dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi mengenang 5 tahun berpulangnya Ibu Katrin Labore Indawati Yusuf sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pergi, kita diutus mewartakan kebaikan Tuhan. Amin. Mari teman-teman semua kita tutup perayaan Ekaristi dengan doa permohonan kepada Bunda Maria. Ya namamu Maria. Ya namamu Maria, Bunda yang ku cinta, merdu menawan hati segala anakmu. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Bila hatiku risau dan dirundung duka, ku ingat nama Ibu yang pasti menghibur. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Iya, kita foto bersama ya teman-teman. Romonya masih ada nggak? Masih. Oke, silakan, dipersilakan Bapak dan Ibu Ada suster. Halo suster. untuk menyalakan kameranya dan berikan senyum manis Bapak dan Ibu, saudara-saudari dan teman-teman sekalian. Oke, saya hitung, nanti akan diambil 2 kali ya. Saya hitung hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Ketua Romo, 2 kali ya Romo, 3 kali Romo. Ya. Oke, 1, 2, 3. Bentar, ini agak loading. Masih. Oke, 1 kali lagi. Ternyata ya, mohon Oke, maaf. angkat kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk semua Terima kasih para suster. Terima kasih. Because Teman-teman, terima kasih ya yang masih selalu setia di channel aku. Terima kasih juga karena kalian telah menyaksikan misa virtual 5 tahun berpulangnya Mama Katrin Labore Indrawati Yusuf. Semoga kiranya misa virtual ini, juga video ini dapat menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin melaksanakan atau membuat misa virtual. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Romo Siprianus Makur Tukan SSCC yang telah berkenan memimpin misa virtual 5 tahun berpulangnya Mama Katrin Labore Indrawati Yusuf.
Terima kasih kepada pemusik yakni Belar, tim doa Retna, MC Sonia, co-host Bernard, lektris Melisa, berserta Bapak, Ibu, hadirin, saudara-saudari, teman-teman, keluarga, para suster, para romo, para bruder, ketua lingkungan, Ibu Melia, beserta umat lingkungan Santo Kristoforus. Terima kasih sekali atas dukungan doa kalian sehingga misa virtual 5 tahun berpulangnya Mama Catherine Labole Indrawati Yusuf ini dapat berjalan dengan khusyuk, hikmat, serta lancar tanpa adanya halangan apapun. Walaupun pada saat misa ini dilangsungkan cuaca sedang tidak begitu baik, yakni hujan besar sekali, deras, dan juga geluduk kencang. Tetapi karena besarnya kasih Tuhan kepada kita semua, sehingga misa ini dapat berjalan dengan hikmat, sukacita, dan lancar. Koneksi internetnya pun tetap jalan terus, lampunya pun tidak padam, dan kita semua bisa menyaksikan misa dengan lancar. Terima kasih sekali. Saya juga mengucapkan, mungkin saya tidak dapat membalas kebaikan semua saudara-saudari sekalian. Biarlah kiranya Tuhan yang membalas kebaikan semua saudara sekalian dengan berkat berkelimpahan dan tidak berkesudahan. Dan daripada itu juga, terima kasih teman-teman yang selalu setia untuk dukung channel aku. Saya tetap mohon dukungan dari kalian semuanya dengan cara like semua video aku, share ke semua sosial media kalian, subscribe, komen di semua video aku, dan juga aktifkan loncengnya sehingga muncul notifikasi. Jadi setiap kali aku buat video yang baru, kalian bisa langsung menyaksikan video aku. Semoga video yang aku sharingkan di semua channel-channel aku ini, termasuk salah satunya misa virtual mamaku, bisa menjadi manfaat bagi teman-teman semuanya, bisa menjadi bahan referensi bagi teman-teman yang ingin melaksanakan misa secara virtual juga. Jadi tidak perlu berkecil hati, walaupun kondisi pandemi, kita tetap terus berdoa, kita tetap masih bisa terus mengadakan misa dengan cara virtual. Kalau teman-teman perlu sharing-sharing atau perlu bantuan dalam halnya misa, teman-teman bisa hubungin aku dengan cara kontak email aku ataupun DM Instagram aku. Nanti aku akan cantumkan di deskripsi video aku ya. Semoga video aku bermanfaat. Oke teman-teman, tetap dukung aku terus ya, dengan cara like ke semua video aku, share ke semua sosial media kalian, subscribe, komen di semua video aku, aktifkan loncengnya sehingga muncul notifikasi. Jadi setiap kali aku buat video yang baru, teman-teman bisa langsung menyaksikannya di video aku, di channel aku tentunya. Oke teman-teman, sampai jumpa. See you on the next video. Bye-bye.